Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, 2 minggu sebelum pilkada serentak di seluruh Indonesia berlangsung, saya bertandang ke kantor teman saya, seorang ahli ilmu politik, Profesor Dr. Saiful Mujani. Dan di sana kami ngobrol-ngobrol mengenai situasi politik di Indonesia dan juga bagaimana kans-kans dari para tokoh-tokoh politik yang akan maju di dalam pilkada tersebut ya. Salah satu yang kami bicarakan adalah Pilkada Jakarta. Saya bertanya, siapa yang kira-kira akan menang di dalam Pilkada Jakarta? Dengan santai dan sangat meyakinkan, Saiful Mujani mengatakan pada saya bahwa Pramono Anung dan Rano Karno atau Mas Pram dan Bang Dul itu akan memenangi Pilkada Jakarta dengan 1 putaran. Mengapa demikian? Karena pengalaman beliau sebagai seorang pollsters atau seorang yang melakukan survei-survei politik di Republik Indonesia, kalau seseorang yang tadinya mendapatkan elektabilitas sangat rendah dan tiba-tiba menanjak, menaik, dan kemudian bisa sejajar atau bahkan mengalahkan calon yang elektabilitasnya itu sangat tinggi, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa dia akan take over posisi dari calon kepala daerah itu dan kemudian bisa memenangi pilkada di Jakarta. Dan apa yang terjadi di pilkada Jakarta, dia juga mengatakan bahwa pemilih di Jakarta itu berbeda dengan para pemilih di wilayah Indonesia yang lain. Apa yang ingin dia katakan adalah bahwa orang-orang Jakarta itu sebagian besar adalah orang-orang terdidik. Orang-orang di Jakarta itu berasal dari berbagai kelompok dengan suku, agama, ras, dan juga golongan yang amat berbeda. Tapi ada satu hal yang bisa dipastikan bahwa pemilih Jakarta tidak mungkin memilih calon kepala daerah yang di-endorse oleh Joko Widodo. Itu yang dikatakan oleh Saiful Mujani pada saya 2 minggu sebelum pilkada itu berlangsung. Dan apa yang terjadi ternyata benar. Ya. Walaupun misalnya Jokowi mengendorse calon gubernur dan wakil gubernur nomor 1 Jakarta yaitu Ridwan Kamil dan Suswono, ternyata kandidat tersebut kalah di dalam penghitungan quick count di Jakarta. Bahkan dalam perhitungan real count yang dilakukan oleh para pendukungnya dan juga partai politik pendukungnya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ternyata Pram dan Dul itu bisa memperoleh suara 50,07% pada Pilkada Jakarta kemarin. Apa yang ingin saya katakan di sini, ternyata walaupun Pram dan Dul hanya didukung oleh 1 partai politik yang memiliki keanggotaan di parlemen dan oleh 2 partai politik yang lain, yaitu Partai Umat dan juga dari Hanura, ternyata bisa mengalahkan belasan partai politik yang mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Mengapa demikian? Banyak faktor yang menjadi penyebab. Antara lain, ya, Pram dan Dul didukung bukan hanya oleh orang-orang yang menjadi pendukung PDIP, tetapi juga kelompok-kelompok yang dulu adalah pendukung Anies Baswedan atau anak Abah, dan juga pendukung Ahok atau Ahokers. Bukan itu saja, mereka juga didukung oleh mereka-mereka yang menjadi pendukung Gubernur Jakarta yang sebelumnya, baik itu Pak Sutioso ataupun Foke. Ya. Di sini menunjukkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta, kecuali Joko Widodo, itu mendukung Pram dan Dul. Dan satu hal juga yang menyenangkan, ternyata warga Jakarta tidak lagi terpecah antara mereka yang dulu menjadi pendukung kaum nasionalis dan juga mereka yang dulu menjadi pendukung kaum muslimin, tapi mereka menyatu dalam satu barisan untuk mendukung Pram dan Dul. Mengapa ini terjadi? Karena lagi-lagi apa yang dikampanyekan oleh Pram dan Dul itu adalah suatu yang boleh dikatakan menyemangati
masyarakat Jakarta untuk mereka memilih. Pram dan Dul juga adalah warga Jakarta yang tidak punya persoalan dengan warga Jakarta yang lain. Sementara kita tahu calon dari nomor 1 itu bukan warga Jakarta, melainkan warga Jawa Barat. Dan kita juga tahu Ridwan Kamil, terlepas dari upaya-upaya dia untuk memperbaiki citra diri, khususnya yang terkait dengan Persija ataupun Persib, ya, itu ternyata dia tetap tidak bisa melepaskan kedekatan dia, kelekatan budaya dia, kedekatan politik dia dengan Persib Bandung. Sementara Anda tahu, warga Jakarta, walaupun mereka tidak memiliki satu kesatuan politik dalam mendukung Persija, tapi biar bagaimanapun Persija itu adalah sebuah persatuan sepak bola dari Jakarta yang boleh dikatakan menjadi idaman dari sebagian besar masyarakat Jakarta dan juga masyarakat di wilayah Jabodetabek yang lain. Sekarang kita lihat ada upaya-upaya dari pendukung kelompok calon nomor 1 untuk kemudian membatalkan kemenangan satu putaran dari Pram dan Dul. Macam-macam caranya. Ada yang mengatakan bahwa calon nomor 3 itu melakukan kecurangan-kecurangan. Ada yang sampai membuat suatu sayembara politik. Lucu ya. Ini ada sayembara politik yang akan membayar 10 juta rupiah kepada orang-orang yang bisa menemukan permainan politik pada Pilkada Jakarta kemarin ya. Khususnya yang dilakukan oleh calon ataupun pendukung calon nomor 3. Ini suatu hal yang aneh. Kenapa demikian? Karena kita tahu yang terjadi adalah bahwa laporan-laporan politik yang masuk ke dalam mereka yang melakukan sayembara politik itu justru adalah sebagian besar berasal dari orang-orang yang mengatakan terjadi kelainan-kelainan politik yang dilakukan oleh baik itu pendukung ataupun pasangan nomor 1. Nah, bagaimana dengan pasangan nomor 2? Kita tahu bahwa pasangan nomor 2 itu adalah calon independen yang juga sangat mengagetkan karena mampu memperoleh suara di atas 10%. Dan ini di luar dugaan karena di dalam polling-polling sebelumnya mereka hanya akan mendapatkan 5%. Tapi di sini lagi-lagi menunjukkan betapa rakyat Jakarta itu benar-benar independen, benar-benar ingin menyuarakan apa yang menjadi pendapat mereka dan juga ingin berupaya untuk menjaga bahwa suara mereka tidak akan dipermainkan oleh baik itu Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta ataupun Bawaslu DKI Jakarta ataupun nanti kalau kemudian masuk ke dalam perdebatan di Mahkamah Konstitusi. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa janganlah kemudian merebut apa yang sudah dipilih oleh warga Jakarta atas siapa yang layak untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jakarta. Sebab kalau itu dilakukan, itu bukan hanya menciderai demokrasi khususnya di Jakarta, tapi juga demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Karena biar bagaimanapun, Jakarta adalah tempat di mana yang namanya pendidikan politik rakyat Indonesia itu ternyata masih cukup kuat dan dipegang penuh oleh rakyat Jakarta, terlepas bagaimana mereka juga masih terus mendapatkan bantuan-bantuan sosial ataupun amplop dari para calon-calon kepala daerah tersebut. Berikan komentar Anda.